Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi hadana siratan mustaqima. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa al-mab'uthi rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sahabat Kemenag Kabupaten Karawang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hubungan yang erat, ada korelasi positif antara perilaku seorang mukmin yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan kehidupan yang dialaminya. Seorang mukmin yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap kesempatan, dalam setiap keadaan, maka kehidupannya akan mendapatkan ketenangan. Sebagaimana hikmah dari zikrullah adalah diberikan ketenangan batin. Lalu pengalaman kehidupannya akan senantiasa dibebaskan dari berbagai kesulitan hidup, dari berbagai kesukaran hidup. Al-Quran menyebut seorang mukmin yang mengalami kehidupan demikian karena banyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan memberikannya kehidupan yang indah, kehidupan yang membahagiakan, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan hayatan thayyibah. Sebaliknya, seorang mukmin yang tidak pernah berzikir kepada Allah, yang senantiasa menanggalkan dan meninggalkan zikrullah, maka Allah akan memberikan pengalaman hidup kepadanya kehidupan yang sempit, kehidupan yang menghimpit, kehidupan yang menyesakkan dada. Orang-orang yang senantiasa meninggalkan dan menanggalkan zikrullah, Allah janjikan kepada mereka kehidupan yang menghimpit, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ma'isyatan dhanka. Mengenai ma'isyatan dhanka ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat Thaha ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang mencoba berpaling dari mengingatku, maka baginya akan ditimpa kehidupan yang sempit, ma'isyatan dhanka, dan kelak di hari kiamat kami akan bangkitkan dia dalam keadaan kedua belah matanya buta. Ayat ini menjelaskan sekali lagi kepada kita bahwa ada korelasi positif, ada hubungan yang erat antara pola zikrullah yang dilakukan oleh seseorang dengan kehidupan yang dialaminya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang yang berpaling dari mengingat Allah, yang melupakan Allah, akan diberi kehidupan yang sempit, ma'isyatan dhanka. Lalu apa yang dimaksud dengan ma'isyatan dhanka? Para ulama menjelaskan ada 3 hal yang mengandung ma'isyatan dhanka. Yang pertama, orang yang mengalami kehidupan yang sempit, orang yang mengalami ma'isyatan dhanka akan diberi kesulitan-kesulitan hidup dalam mencari bekal hidup atau ma'isyah. Dia senantiasa bergerak ke kiri ke kanan, ke utara ke selatan, ke barat ke timur, mencari penghidupan, mencari ma'isyah. Tetapi karena dia banyak meninggalkan zikrullah, maka dia memperoleh kesulitan-kesulitan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud ma'isyatan dhanka adalah orang itu mungkin memiliki materi yang banyak, tetapi materi yang banyak tidak menyebabkannya memiliki kebahagiaan. Materinya banyak, tetapi bahagianya dicabut oleh Allah. Uangnya banyak, tetapi ketakutannya semakin bertambah. Yang ketiga, yang dimaksud dengan ma'isyatan dhanka adalah orang yang dalam kehidupannya selalu bergelimang dengan kesulitan-kesulitan. Dia keluar dari kesulitan yang satu, masuk lagi terjebak dalam kesulitan yang kedua. Keluar dari kesulitan yang kedua, masuk lagi dalam kesulitan yang ketiga. Begitu seterusnya, begitu seterusnya.
sahabat Kemenag Kabupaten Karawang yang dirahmati Allah. Oleh karenanya, karena ada hubungan yang erat antara perilaku zikrullah dengan pengalaman hidup yang akan kita alami, maka seyogyanya kita harus senantiasa dalam setiap kesempatan dan keadaan melakukan zikrullah, melakukan mengingat Allah dalam setiap keadaan, supaya Allah memberikan kepada kita pengalaman hidup yang indah, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menyenangkan, yang Allah sebut dalam Al-Quran sebagai hayatan thayyibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada pikiran, jiwa, dan hati kita, agar di sisa usia kita ini kita senantiasa melaksanakan zikrullah, sehingga Allah memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.